Hai, bagaimana kabar kalian? Ketika kalian melihat video ini, semoga semua baik-baik saja. Ada sebuah kisah yang harus dituntaskan. Akan kuceritakan pada kalian. Kuharap kalian mengingat jelas rentetan kisah yang kuutarakan. Semoga kita tak pernah melupakannya. Ingatkah tempat ini? Tempat yang amat banyak menyimpan kenangan di lubuk hati kita. Suka duka demikian tersaji bersama. Juga bersamaan dengan daun dan bunga yang jatuh di depan tempat ini. Kita saling mendoakan demi masa depan. Kita sering berceloteh hingga larut, dan baru akan terlelap tatkala mulut mulai menguap. Di sini, kita tumbuh dalam ikatan persahabatan yang menyenangkan. Meskipun kau terkadang menjengkelkan, ada-ada saja ulahmu. Sabun yang berpindah tangan, seragam yang bertukar badan, hingga sandal yang pulang pergi dengan sendirinya, yang tak jarang membuatku geram. Di tempat ini pula kita saling menguatkan. Dulu, kau hanyalah seseorang yang amat tak sanggup menjalani ritual hukuman melelahkan, seperti push up dan jalan jongkok karena telat menjalankan sholat. Tetapi, karena kita bersama, rasanya tidak semelelahkan itu. Di keranjang seberang kamar kita, seringkali hampir setiap pagi terdengar gaduh-adu argumen yang membangunkan ragamu. Kadang lirih, semakin bersautan, semakin menuju kamar, hingga akhirnya ia berkata, "Cucian bersihnya." Kala senja tiba, kita sering menghabiskan waktu dengan duduk di emperan kamar, atau memetik gitar memainkan lagi lagu kesukaan kita. Sejauh mata memandang, isinya ramai dengan para santri yang hilir mudik dengan urusannya. Inilah titik pusat dari tempat ini, tempat di mana azan berkumandang 5 waktu dalam sehari. Ya, masjid. Disinilah doa-doa berkelana, disinilah sholat didirikan, disinilah pengajian kitab kita laksanakan. Mulai dari kitab kuning hingga Al-Quran kita pelajari bersama ustadz yang amat sabar dan menyenangkan mengajari kita. Sesekali, kita pun tak luput dari insan yang sedang bergurau. Perosotan di tangga pun menjadi alternatif jalan tercepat untuk turun. Atau karena teramat lelah menjalani hari, kita sering tertidur tanpa disadari. Teringat harmonis kumpulan alat hadroh yang saling bersautan, demi mengiringi sholawat untuk mengagungkan baginda Nabi setiap malam Jumat, dan membaca tahlil untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat. Sungguh, barisan musofahah ditambah dengan syair Abu Nawas amat sering membuatku teringat akan dosa-dosa. Kawanku, ingatkah engkau? Di tempat inilah, setiap Rabu pagi, kita berbaris, menunggu perintah untuk melafalkan muhadasah. Sekelumit kosakata untuk dibacakan lantang-lantang. Walau awalnya kita amat malas mengikutinya, lambat laun kita semakin terbiasa melafalkan itu semua. Tatkala pagi mengetuk mata, kita meletakkan pakaian yang telah masanya masuk dalam keranjang. Sesekali mata ini amat sulit dicegah untuk mengintip di sela barisan santri putra yang sedang mengambil sarapan. Sesampainya di asrama, kami sering ribut dan melaporkan siapa saja target yang kami lihat pagi ini. Lalu disinilah buku kami diletakkan. Duduk bergerombol membicarakan hal yang sebenarnya tidak penting juga, hingga berkejaran dengan waktu agar gerbang tidak keburu ditutup pengurus. Rasanya aku masih ingat ekspresi panikmu ketika gerbang beranjak menutup dan kau tergesa-gesa keluar dari gerbang sambil berharap, mudah-mudahan tidak ada cowok yang lihat. Kalau tempat ini bisa bicara, ia cuma mau bilang kalau di sini adalah tempat yang tepat buat cuci mata. Ingatkah engkau, ketika aku tertidur di pagi hari, lalu kau membangunkanku dengan cerdik, berkata bahwa pagi ini sarapannya enak, ada nasi goreng dengan lauk nugget. Sayangnya, ketika sampai dapur, makanan yang kujumpai berupa ikan teri dengan telur balado. Bukannya aku tak suka, hanya sedikit kesal saja karena cara cerdikmu untuk membangunkanku. Begitu selesai musofah selepas Jumatan,
kau segera berlari secepat-cepatnya menuju dapur. Maklum, Saidul Ayam biasanya makanan yang tersaji juga ayam. Kau berebut untuk mengantri sebab takut nanti akan disela oleh kakak kelasmu. Walau sayang, secepat apapun kita, kakak kelas akan selalu melampaui kita. Setelah itu, makanan kita bawa ke meja untuk kita santap. Kala malam mulai larut, tak jarang kita pergi untuk sekadar menyeduh kopi, lalu melarutkan obrolan ataupun mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan di dapur ini bersama. Kawan, kisah kita terlalu panjang untuk dilukiskan atau digambarkan dengan indah. Hidup terlalu singkat untuk dijalani bersama kalian. Kita ingin perpisahan dirayakan dengan pelukan. Kita pun ingin perayaan dengan segenap perasaan. Namun sayang, waktu dan keadaan memisahkan kita dengan cara dan jalan yang tak semestinya. Aku pernah memelukmu saat kau rapuh. Aku tahu semua rahasiamu. Kita tidak pernah berhenti bercerita sampai Umi Asrama datang untuk mematikan lampu kamar. Kita bahkan menjadi urat nadi yang saling menguatkan satu sama lain. Tangismu adalah tangisku, dan tawamu adalah tawaku. Kau sering merasa terluka, hingga aku datang untuk membuatmu lupa akan lukamu. Dan yang terpenting dari berpisah adalah tidak saling melupa. Kita akan benar-benar terluka jika setelah ini malah berujung lupa. Untuk apa yang telah dan akan berlalu, ingatlah bahwa kita pernah ada. Sejarah akan mengukir nama kita di balik dinding dan lekukan kelas, asrama, bahkan di tiap sudut tempat ini. Rinduku tak terbendung. Persahabatan kita tak akan berujung. Kita akan tetap menggenggam meski jauh. Kita tetap saling menguatkan ketika rapuh. Kita akan saling memeluk masa depan yang kita tuju. Semoga kita lekas bertemu untuk menyuarakan isi hati yang sangat ingin bertemu. Terima kasih telah menemaniku, dan besar maafku karena sering menyakitimu. Pergilah kawan, masa depan tak akan menunggu lebih lama. Jaga dirimu baik-baik.